Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Bicara tentang kehidupan. Apa sih arti kehidupan? Di mana fase lu dari kecil beranjak dewasa? Kita sebagai wayang dan sudah diatur oleh skenario. Jadi apapun yang lu hasilkan cukup ada dua pilihan, baik atau buruk, hitam atau putih. Mana yang lu pilih itu yang lu hadapi, dan mana yang lu pilih itu yang akan lu jalankan. Seperti seseorang yang ada di samping gua. Bicara tentang kehidupan kelam, mungkin dia rajanya. Oke, langsung aja kita perkenalkan orang yang di samping. Ya, nama gua Agus ya. Gua ini orangnya yang dulunya bandel, bisa dibilang nakal lah ya. Gimana kita hidupnya itu selalu di bawah underground gitu, di bawah istilahnya di bawah kasta yang lain. Kita yang ngalamin, kita butuh motivasi untuk caranya berkembang, caranya untuk lebih maju, caranya juga untuk kita bisa menghadapi segala sesuatunya. Yang banyak sih yang gue alamin dari segi apapun. Oke, betul. Tunggu dulu Bang Agus ya. Oke. Sebelum kalian menonton video ini, tolong tombol subscribe-nya sama tombol loncengnya di sini. Ya, tonton terus sampai habis video ini dan gue yakin pasti akan seru. Gue mau nanya Bang Agus, ketika hidup lu lagi hancur banget, di bawah banget nih, apa sih masalah yang terjadi dalam hidup lu ini? Oh banyak, gue dari segi ekonomi ya kekurangan, dari segi pendidikan dari keluarga gue juga ya lumayan kurang lah ya. Makanya bisa dibilang anak yang paling beruntung bisa ngalamin ini sih. Karena kita di fase hidup kita itu kan ada yang namanya hancur banget. Iya benar. Kapan kita bisa fase untuk berkembangnya itu kan tergantung dari kita juga. Pilihan kita banyak. Contoh kalau misalnya saya dulu waktu kecil itu aja saya nggak pernah yang namanya diantarin orang tua sekolah. Oke. Ya kan? Saya selalu berangkat sendiri sekolah. Toh kalau misalnya saya pengen di fasenya udah bolos aja, lebih enak main dong dibandingkan belajar. Iya benar. Banyak pilih-pilihan yang semestinya usia dini itu patut untuk dididiknya lebih baik lagi. Terus itu apa, pengaruh lingkungan kah atau emang lu udah bandel dari dulunya? Oh itu sangat berpengaruh tuh dari faktor lingkungan ya. Kalau lingkungan kita hancur ya kita bakalan berada di fase yang dimana ya kita hancur terus, nggak akan bisa berkembang. Kita mesti keluar dari zona aman kita tuh posisinya ada di mana? Apa sih yang Kalau lu maksud saya tuh kalau misalnya lu waktu kecilnya istilahnya lu di lingkungan anak-anak tukang beca, lu bakalan gedenya jadi tukang beca. Oke. Begitu juga sebaliknya kalau lu di bawah lingkungan anak-anak pilot, profesor, move-nya itu pasti jadinya pilot, profesor kayak filosofinya begitu ya? Ya, filosofi circle-nya. Kalau lu nggak mau ada perkembangannya, lu mesti keluar dari circle lu sih. Hal yang terpuruk yang pernah lu alamin tuh apa? Hal terpuruk dalam hidup gua itu berarti gua pernah kena narkoba ya. Narkobanya itu jenis ganja. Oh sempat kena juga? Sempat. Waktu SMP kelas 3 naik ke kelas 1 SMK itu karena lingkungan gue tuh doyannya mabok. Doyan mabok, doyan minum, kenal cewek yang dulu biasanya disebut cabe-cabean lah ya, bisa dibilang ya. Orang-orangnya, pergaulannya, termasuk ya lingkungannya itu emang sangat berpengaruh ya? Sangat berpengaruh banget. Kalau lu udah kenal sama orang yang
istilahnya obat-obatan, itu pasti lu kena. Itu dalam rentan berapa lama? Dari usia lu berapa lu udah kena barang seperti itu lu? Berarti usia saya itu 16 tahun. 16 tahun. 16 16 tahun cukup muda juga ya. Sangat muda bisa dibilang. Makanya itu kan saya bilang pendidikan untuk anak-anak dini itu wajib. Awal-awalnya itu gimana? Maksudnya ditawarin apa coba-coba apa gimana? Awalnya hanya penawaran fantasi. Iseng-iseng ya? Iya betul. Penawaran fantasi kayak lu tuh lebih enak kalau pakai ini loh. Pemikiran lu tuh lebih tenang, lebih nyaman. Tapi fasenya ketika lu nyoba itu bakal jadi ketagihan. Karena lu bakalan berimajinasi juga. Terus lu nggak berpikir bahwa kalau memang lu kena beginian, orang tua lu tahu, terus gimana itu? Lu nggak berpikir ke situ? Nah justru itu, karena kita pakai gituan kan ya. Jadi kita berimajinasi itu kayak semua masalah itu santai aja. Pasti bisa dihadapin. Tapi sempat orang tua tahu? Enggak. Justru makanya tuh, kalau sampai kita nakal, kalau pribadi saya ya, saya nakal di luar, itu hak saya. Kita nyampe rumah wajib jadi anak baik-baik. Salahnya kita orang tua itu kan kadang-kadang kita nggak memperhatikan anak kita itu gimana dia di luar. Selalu yang dina itu yang dari dalamnya. Itu sih salahnya. Tapi kan orang tua juga nggak bisa disalahin 100%. Kan ini tergantung anaknya. Dimanapun orang tua pasti mencontohkan yang baik-baik. Bener nggak? Betul kan? Betul. Ya kan? Tergantung anaknya tersendiri mau mengikuti atau tidak. Yeah. Kan seperti itu ya. Nah, ketika lu terjerumus dalam dunia seperti itu, apa yang lu lakuin ketika lu gue bodo amat, gue udah terlanjur terjun gitu? Ya, kalau saya ini orangnya tipe-tipenya tuh bukan yang diajarkan untuk dalam artian ini panas nih. Langsung percaya. Saya bukan orang yang seperti itu. Saya ini tipenya tuh kalau dikasih tahu ini sendok panas, saya mesti pegang dulu. Oh iya, ini beneran panas. Gitu loh. Jadi tuh saya sebenarnya bisa dibilang orang tua saya itu nggak kenal narkoba sama sekali. Nggak kenal. Ya, jadi ketika dikasih tahu temen ini enak barangnya dan dipakai enak, ya udah. Iya jadi kita jalanin. Tapi kan ke fase-fasenya saya melalui itu tuh sekitaran 3 tahun kemudian, umur 19 tahun udah mulai kayaknya gue lebih baik jadi orang yang berguna deh. Betul. Seperti itu. Jadi gimana kita fase-fasenya itu ngalamin boleh, ngelakuin kesalahan boleh, tapi jangan lupa untuk jadi lebih baik lagi. Itu penting, harus. Itu sih yang saya ambil dari hidup saya sih itu. Jadi abang mah ketika sesuatu hal yang belum diketahui, selalu ingin mencoba, walaupun itu negatif. Negatif, positif, semua saya ambil. Tapi kan yang di hidup saya itu kan pasti ya udah yang positifnya yang saya ambil paling banyak dibandingkan negatifnya. Berarti di satu circle itu pemakai semua. Bisa dibilang. Bisa dibilang begitu. Terus 95% pemakai, 5%-nya mustahil. Mustahil. Gitu. Karena namanya tongkrongan ya. Iya. Namanya anak muda, apalagi anak muda zaman sekarang. Kalau lu nggak begitu nggak gaul. Sombong amat. Ya, betul. Betul nggak? Ya, tapi saya saranin juga kalau emang masih ada yang pakai sekarang ya. Kamu pakai boleh. Cuma kayaknya untuk masa depan kamu udah dipastikan bakalan keluar dari apapun itu. Kalau bisa dibilang kamu hancur. Iya, bakalan keluar dari dunia apapun itu yang kamu bakal impikan, bakal inginkan atau bakal kamu kejar, itu bakalan hancur banget sih. Buyar jadi semuanya. Betul. Jadi buat teman-teman di rumah, kalau memang udah mengenal, apalagi yang belum mengenal, jangan sampai. Lebih baik jangan. Lebih baik jangan, karena yang udah mengalaminya pasti sangat-sangat kapok. Ya. Sangat-sangat ibaratnya kapok. Apalagi kalau udah
keciduk pihak berwajib. Iya. Pernah nggak tuh Bang? Kalau keciduk saya pernah 2 kali. Pernah 2 kali. Itu Pernah 2 gimana kali itu? itu dalam artian setelah memakai, entah yang pertama itu setelah memakai saya ditilang polisi. Tidak bawa STNK, BPKB, dibawa ke kantor polisi. Kemudian di tes urin pemakai. Itu saya direhab 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan direhab, stop, keluar setelah 5 bulan kemudian kena lagi. Karena kena lagi. prosesnya itu saya masih minum doang. Oke. Bayangin aja, SMK kelas 2 udah sering mabok. Itu aja, makanya itu yang saya bilang. Masa lalu saya itu bisa dibilang berat. Tapi banyak yang lebih berat. Jadi kita tuh harus mengingatkan ke anak-anak muda yang sekarang nih. Kalau kena gituan itu sangat-sangat nggak baik sih. Jadi karena kehidupan ya? Kehidupan Betul. yang... Akal kita hilang, pemikiran kita hilang. Apapun yang kita pelajarin dari orang itu kayak dianggap, dah gue yang paling benar. Kayak gitu sih. Jadi udah nggak bisa berpikir positif juga. Berpikir baik tuh udah nggak bisa. Negosiasi dengan hal-hal yang masuk logika kita pun jadi kayak hancur sih. Pernah sempat sampai orang tua lu tahu Bang? Pernah sempet itu gue waktu itu bawa selinting ya. Bawa selinting di tas. Oh my god! Wow! Di tas sekolah kan. Biasa kan orang tua tuh kan kadang-kadang perhatiin anaknya belajar apaan sih. Iya. Sempat banget tas gue pengen dibuka, cuma gue langsung alasan untuk ada pelajaran tambahan. Langsung pergi lagi. Langsung cabut ya. Langsung gue habisin bukti segala macem. Gue itu prosesnya itu untuk berhenti itu lumayan lama loh. Rehabilitasinya itu 8 bulanan lah untuk berhenti. 8 bulan. Kita benar-benar dididik untuk jadi orang yang rasional, punya akal sehat, punya logika yang istilahnya bisa diadu dengan argumen. Ego kita benar-benar diturunin di situ. Apalagi yang namanya itu kedisiplinan itu selalu ditingkatkan sih kalau di tempat rehabilitasi itu. Jadi semua ya, keseluruhan ya? Semua keseluruhan. Dari kita kerja bakti untuk nolong orang, dari situ tuh bakalan kita tuh berkembangnya dalam artian kita itu nggak harus ngelakuin hal-hal yang sia-sia. Banyak hal-hal yang kita bisa bantu untuk ke orang-orang sih. Itu aja sih yang pengen gue sampaikan sebenarnya. Nah, buat teman-teman di rumah, kalian udah tahu, jangan sampai kalian mengenal barang haram seperti itu. Jangan sampai, jangan. Nah, terus nih Bang, ya. Rasanya apa? Rasanya itu ketika memakai itu enak. Enaknya kita itu? bawaannya tenang, pemikiran yang istilahnya kita, wah besok gue mesti ngadepin ujian nih atau ngadepin masalah yang lebih berat nih. Itu jadi santai-santai aja. Tapi efeknya itu, wah benar-benar untuk melepas dari obat itu susah. Bakalan sangat-sangat susah. Itu bisa dibilang ngerusak diri lu sendiri ya? Betul, ngerusak otak, ngerusak jalan hidup kita, ngerusak, itu yang gue bilang. Kita itu bakalan jadi ego. Entah sesuatu itu yang benar atau yang salah, lu bakalan berpikiran itu selalu benar. Tapi ketika lu ada di fase itu, lu jatuh sejatuh-jatuhnya, ya. Dan lu ingin bangkit, apa yang membuat lu bangkit supaya gue nggak mau kenal barang itu lagi? Nah itu, saya itu berpikiran tentang orang tua saya. Jadi orang tua saya itu ngedidik saya itu nggak kenal yang namanya narkoba. Selalu pengen jadi anaknya itu yang istilahnya maju dibandingkan orang lain ya. Kita dididik orang tua itu dalam artian kalau lu ada di fase paling bawah, setidaknya lu di tengah, bukan di bawah. Jadi orang tua itu mengingatkan saya itu, ya buat apa sih gue ngelakuin ini? Nggak ada artinya. Atau gue dididik itu dalam artian untuk
jadi orang yang sukses, jadi orang yang berguna. Setidaknya lu nggak nyusahin keluarga. Intinya itu sih. Dari situ saya berpikir, oh ya orang tua gue nggak ada didikan dalam artian nih lu ngeganja aja biar lu sehat. Nggak ada. Nggak ada yang namanya Nggak orang tua ada. seperti itu. Justru orang tua itu malah bisa nyebutin, Mengajarkan yang baik. lu mau sehat, lu mesti ngelakuin hal sesuatu yang nge-gym kah atau olahraga kah gitu. Kalau lu mau pinter, ya lu belajar. Kalau lu nggak mau ngelakuin itu, ya sama-sama aja percuma. Nggak ada perubahan dalam hidup lu sama sekali. Itu sih yang saya alamin istilahnya untuk move, maju. Dan lingkungan saya pun yang sekarang tuh lebih banyak mendukung dalam artian, buat apa sih yang begitu-gituan? Positif lah ya. Positif banget sekarang istilahnya dalam artian, saya kena masa lalu apa, cerita, yuk kita cari solusinya bareng-bareng. Itu sih sekarang teman-teman saya yang istilahnya di circle saya, sama-sama pengen maju, sama-sama pengen berkembang. Ada masalah kita selesain gitu. Jadi tergantung abang ngambil jalurnya mana Iya, nih, betul. ya kan? Yang gue mau ambil nih jalur mana nih? Iya, saya kan istilahnya saya sempat 2 kali kena kan. Sekali pertama itu 3 bulan rehab, 3 bulan, 5 bulan kemudian kena lagi. Semestinya orang yang benar-benar udah ngalamin itu tuh jangan sampai lah 3 kali, 2 kali, jangan. Apalagi sesekali nyoba. Jangan sampai lah. Jangan sampai. Efeknya itu bakalan jadi kayaknya enak deh hidup begini gitu. Padahal masih ada hari esok yang kita bisa hadapin dengan lebih bahagia lagi. Ya padahal Kalau lu juga masih muda. Iya, betul. Kenapa lu nggak lebih memilih hal-hal positif daripada negatif? Iya. Ya itu pergaulan sekali lagi bang ya. Nah, ketika lu berada di titik tengah nih, lu pengen berubah, lu ataupun orang yang paling ngedukung lu, orang yang paling berpengaruh itu siapa bang? Yang pasti sih nyokap sama gue ada satu temen. Satu temen ini tuh istilahnya dia nggak pernah nakal. Tapi dia pernah lebih duluan dibandingkan gue fase untuk berkembangnya. Jadi gue temenan sama dia itu udah 12 tahun. Yang sampai sekarang pun istilahnya dia masih support gue, sama-sama saling support. Sama-sama kalau lagi ada masalah tuh saling bantu. Sama-sama kalau lagi ada problem apa cerita. Kita sharing, bagi-bagi. Setiap orang itu pasti punya satu orang untuk dijadikan patokan hidupnya. Betul. Dan kita sama-sama saling patokan hidup kita tuh ke jalan yang istilahnya, lu tuh kalau berpikiran jelek itu jangan begitu. Lu kalau mau ngatain orang, lu jelek lu, nggak perlu lu katain itu. Lebih baik kayaknya tampangnya kurang baik deh. Seperti itu aja. Jadi lebih jadi rasional sama teman kita. Jadi sama-sama saling berkembang untuk maju, nggak mundur gitu. Kalau ada masalah, hadapin. Nggak usah yang namanya lari ke obat-obatan itu, nggak usah. Hadapin aja. Hidup itu kan kita istilahnya kayak benang aja. Seberapa benang itu pun lu mau bikin panjang ya panjang benangnya. Gitu sih. Jadi support yang paling bagus ya, Ya, yang paling dari keluarga dan teman itu keluarga udah dan paling, teman ya. udah paling bagus. Kalau misalkan ini kan lu udah pernah ibaratnya make barang seperti itu ya. Terlarang lah. Hal-hal lain yang pernah lu lakuin di hidup lu ketika lu selain barang itu deh. Kalau mabok mah kayaknya dialamin semua orang deh kalau untuk mabok. Jadi kalau untuk gue lu jangan mabok, nggak bisa, gue nggak muna. Gue sampai sekarang pun masih kadang-kadang kalau lagi agak-agak berat ya udah mabok aja lah, gitu sih. Mabok istilahnya. Kalau untuk obat-obatan gue pengen sama sekali udah nggak kena sama sekali sih. Sampai sekarang tuh nggak kena. Sampai sekarang nggak kena lagi. Karena kita berpikirannya ya buat apa sih ngancurin diri sendiri. Kalau mabuk kan istilahnya lu cuma ya paling stamina sih yang berkurang. Itu aja sih. Zaman dulu itu barang-barang begituan gampang emang bang.
Kan kalau sekarang tuh udah banyak tuh Gua itu polisi. kena tahun 2016 sampai 18. Jadi 4 tahun yang lalu itu tuh gue di fase dimana gue perubahannya paling drastis sih. Dulu itu masih ya kayak kacang bisa dibilang. Tahun 98 kan kayak kacang, itu gue baru lahir tuh. Lu bayangin aja kan gue lahir di circle yang istilahnya Kamu udah lingkungannya udah sangat parah gitu ya? parah kan gue bilang. Makanya itu udah 98 SD, SMP udah kena yang begituan. Untungnya sih zaman-zaman sekarang sih udah yang ada namanya undang-undang segala macem. Jadi kan udah ada pendidikannya. Pendidikan dininya kan udah ada. Jadi tertolongnya dengan itu sih. Tapi kalau di negara lain itu kalau penggunaannya tepat malah jadi makin pintar. Cuma kalau kita kan rasionalnya istilahnya penggunaannya overdosis. Iya. Mati lah apalah Karena gitu. setiap hal yang berlebihan itu Iya, tidak baik. betul Apapun sekali. itu, nggak cuma Apapun. barang haram, nggak cuma minum-minuman, apapun itu yang lu lakuin, ketika lu nggak pada porsinya, itu akan ngerusak diri lu sendiri. Tapi ada sih yang berlebihan baik itu. Berlebihan uang. Baik Berlebihan banget. uang nggak baik. Baik Nggak baik. Baiknya di mana? baik. Baiknya di mana? Baiknya itu kita kalau berlebihan uang tuh kita bisa nolong orang gitu loh. Kalau nolong orang, positifnya. Positifnya. Negatifnya. Negatifnya nggak tahu Manusia uangnya itu dari mana. harta, tahta, wanita. Kalau udah megang uang, otomatis pikiran negatif muncul. Iya. Tapi kalau emang positif yang muncul itu lebih baik. Jadi kita pilih tengah-tengah aja. Nah, Hidup sederhana kita jauh lebih baik. Ya. sederhana, ya kan? Cukup beli mobil, Iya. cukup beli rumah, Iya. cukup beli motor. Yang penting berkecukupan. Iya. Ya. Cukup mobil 2, ya. Iya, Rumah betul. 3. Oke. Jadi buat teman-teman di rumah, ya jangan sampai sekali lagi untuk mengenal, apalagi ingin mencoba, ya kan? Sekarang udah ada undang-undangnya, udah ada di mana peraturan-peraturan. Tidak boleh menggunakan. Nah, seperti itu. Sama sekali. Thank you banget loh Bang udah diundang ke sini untuk bagi-bagi Oke. motivasi, saran untuk teman-teman kita yang istilahnya masih remaja ini biar Indonesia maju aja sih Iya. sebenarnya. Ya, terima kasih juga buat Ya. Abang siapa Bang Sama-sama. tadi Bang? Abang Agus. Abang Agus, Ya. terima kasih buat pengalamannya, cerita pengalamannya. Jadi supaya di video ini bermanfaat buat kalian yang nonton, say no to drugs Betul. dan jaga selalu kesehatan. Ya, jaga selalu kesehatan ya.